Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistika 1, dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan regresi, yaitu regresi sederhana ya. Baik, kita mulai saja ya. Jadi regresi itu ada regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, kali ini kita akan diskusikan tentang regresi sederhana. Statistika itu pada akhirnya adalah membuat sebuah proyeksi atau forecast, atau dalam kata lain ramalan, yaitu dengan memanfaatkan hubungan sebab akibat. Nilai yang diproyeksikan disebut dependent variable atau variabel tergantung ya. Sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut independent variable atau variabel bebas. Dependent biasanya diberi simbol dengan Y dan independent diberi simbol dengan X. Besarnya pengaruh independent variable terhadap dependent variable ditunjukkan dengan rumus ini ya. Y sama dengan A plus BX ya. Di mana Y-nya itu sebenarnya nilai dependent variable ini ya. Sedangkan X-nya adalah nilai independent variable ini X-nya. A-nya itu adalah konstanta ini, yaitu nilai Y bila X sama dengan 0. B-nya itu adalah slope, ini yang ini ya, ini slope atau koefisien kecondongan garis regresi. Persamaan itu dihitung berdasarkan data keseluruhan atau populasi yang biasanya lebih sulit diperoleh. Oleh karena itu diperkirakan dengan menggunakan sampel, sehingga garis perakiraannya sebagai berikut ini ya. Y aksen, artinya ini prediksi dari sampel, sama dengan A plus BX. Y aksen itu perakiraan nilai independen, kemudian A-nya ini perakiraan terhadap konstanta, terus B-nya ini perakiraan terhadap slope atau kemiringan ya. Beda Y dengan Y aksen adalah forecast error atau kesalahan forecast ya, dengan simbol E, sehingga persamaan regresi dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Y aksen ini forecast ya, prediksi, sama dengan A plus BX plus E. E itu adalah errornya. Jadi error itu tadi dikatakan adalah ini, perbedaan antara Y dan Y aksen ya. Itu forecast error ya. Membuat persamaan regresi. Persamaan regresi dibuat dengan menggunakan metode P-square. Artinya persamaan yang dapat meminimumkan jumlah kuadrat forecast errornya. Rumus yang digunakan untuk mencari A dan B adalah sebagai berikut. Ini ya, ini rumus yang digunakan untuk mencari B, dan ini rumus yang digunakan untuk mencari A. Baik, untuk memenuhi rumus tadi, rumus ini XY, kemudian X kuadrat dan seterusnya, maka kita bantu dalam bentuk kolom, membuat kolom-kolom seperti begini. Ini contohnya data penghasilan dan konsumsi per minggu keluarga, ini dari sampel ya, jadi sampelnya ada berapa, 15 orang itu, dalam ribuan rupiah. Jadi dari 15 orang diambil sampel. Sampel yang pertama, X penghasilannya 90, konsumsinya adalah Y 85. Begitu juga sampel yang kedua, penghasilannya 110,
konsumsinya 102 dan seterusnya. Sehingga ini kalau dijumlahkan sigma Y-nya adalah 1500, sigma X-nya adalah 1579. Nah, mencari nilai-nilai untuk menghitung A dan B ya. Jadi dari data ini kita mencari nilai untuk menghitung A dan B-nya. Ini ya. Kita mencari X kuadrat. Ya. X kuadrat itu kan ini. Ini dikuadratkan. Jadi berarti 90 dikuadratkan sama dengan 8100. 110 dikuadratkan sama dengan 12.100. Demikian seterusnya sampai ke bawah ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini XY. XY-nya berapa? X kali Y ya. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Jadi X kali Y. Jadi 90 kali 85 adalah 7.650. Berikutnya ini 110 kali 102 itu sama dengan 11.220. Demikian seterusnya sampai ke bawah ya. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Ini berarti sigma XY itu 165.484. Ini sigma X-nya, sigma X kuadrat maksud saya itu sama dengan 174.997. Ini sigma Y 1500, ini sigma X 1579. Sehingga dari sini tinggal kita masukkan aja ke rumus tadi ya. Ya, masukkan ke rumus ini untuk mencari B terlebih dahulu. N-nya kan 15. Kita lihat N-nya itu 15. Sampelnya 15. XY-nya ini kan sigma XY itu adalah ini 165484. Itu ya. 165484 minus sigma X dan kali sigma Y. Sigma X-nya ini kan. Sigma X-nya ini kali sigma Y-nya ini 1500 dibagi N-nya 15 tadi sudah tahu kita ya, kali sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya kita cari mana? Sigma X kuadrat ini sigma X kuadrat ini 174.997 ya. Dikurangi ini sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan ini. Sigma X itu ini 1579 dikuadratkan. Ya, sigma X kurung dikuadratkan ya. Sehingga dari sini ini dikalikan dulu ke sini dengan ini juga dikalikan dengan ini, lalu dikurangi berapa nilainya, kemudian ini dikalikan dulu, kemudian ini dikuadratkan. Nah, ini hasilnya adalah 0,8637. Ini untuk nilai B. Kemudian kita mencari untuk nilai A. A-nya ini rumusnya kan. Maka kita lihat Y-nya berapa. Y-nya ini kan 1500 ya. 1500 dikurangi B-nya tadi sudah kita ketahui, bedanya adalah ini 0,8637. Ganti B-nya itu ya, substitusi. Kemudian sigma X-nya ini X-nya sigma X-nya 1579 ya. 1579 per N-nya kan 15, sehingga ketemu ini dikalikan dulu ke sini, kemudian 1500 dikali dikurang ini, kemudian dibagi 15, hasilnya adalah 9,0823. Maka persamaan regresinya yang dihasilkan adalah Y. Nah, ini A-nya ini kan 9,0823. Ini B-nya ini kan 0,8637. 0,837. Begitu ya. Ini sudah ketahui garis prediksinya adalah ini. Tinggal lihat saja X-nya berapa bisa diprediksi. Jadi misalnya ini kan penghasilan terhadap konsumsi ya.
Misalnya kalau kita ingin memprediksi berapa konsumsi apabila penghasilannya 100, maka X-nya diganti 100, akan ketahuan berapa Y-nya atau konsumsinya. Begitu ya. Nah, ini produksinya sudah ada juga di sini ya, untuk produksi, proyeksi maksud saya. Untuk membuat proyeksi, maka tinggal memasukkan aja nilai X-nya. Tadi sudah saya kasih contoh, X-nya 100 ya. Y-nya 100, X-nya 100, maka Y-nya ini. Yang ganti aja ini X-nya yang ini dengan angka 100 tadi ya. Maka ketemu 954523 itu proyeksinya atau prediksinya di orang yang penghasilannya 100, maka konsumsinya adalah prediksinya sekian. Itu ya. Saya kira itu saja kuliah pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat selalu bagi kita semua.